Selamat malam. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tugas UTS dari mata kuliah sistem paralel dan terdistribusi. Untuk itu, perkenalkan nama saya Samuel Gary Kosiaan dengan NIM 11221004. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut ke video penjelasannya. Selamat menyaksikan. Baik, untuk langkah pertama yang akan kita lakukan yakni membersihkan terminal. Berikut adalah kode yang pertama ini Docker stop. Setelah itu kita lanjutkan dengan Docker rm. Oke, karena terminal sudah bersih, langkah selanjutnya kita melakukan Docker build. Berikut adalah komennya. Dan kita lihat bahwa Docker sedang membuild kontainernya dan kita akan tunggu hingga prosesnya selesai. Oke, karena prosesnya sudah selesai, maka kita lanjut ke langkah berikutnya, yakni untuk melakukan run terhadap Docker kontainer yang telah kita buat tadi. Berikut adalah komennya. Oke, di sini sudah berhasil, namun sebelum itu kita melakukan cek lagi dengan menggunakan Docker PS. Oke, dapat dilihat di sini bahwa kontainernya yakni sudah aktif, yakni bernama UTS Aggregator, sudah statusnya sudah up. Oke, jika statusnya sudah up, maka kita akan melanjutkan ke tahap berikutnya, yakni mengecek. Saya kali ini menggunakan Postman untuk mengecek API-nya. Maka kita lanjut ke Postman. Oke, berikut adalah Postman-nya. Bisa kita lihat di sini ada tiga, yakni publish, touch, dan juga events. Oke, kita lanjut yang pertama. Pertama di sini ada localhost-nya, yakni port 8080. Oke, di sini menekankan bahwa untuk mencoba mengirim event pertama. Event pertama kita kirim secara acak. Ini adalah bodinya, ada topik, event ID, timestamp, source, dan juga payload. Kita akan send. Oke, send. Dia statusnya 200 atau oke. Dan juga dapat terkirim satu karena kita cuma mengklik satu kali untuk send-nya. Jadi kita melihat pada bagian stats untuk print targetnya. Nah, dia juga menerima satu dan juga unit prosesnya tetap satu, topik content juga tetap satu karena sebelumnya tadi dipublish kita hanya mengirim sebanyak satu kali. Dan juga untuk events ketika kita melakukan print target juga mendapat event satu seperti ini. Di sini juga dikarenakan bahwa event yang pertama tadi kita memberi nama event ID-nya yakni event ID 1. Oke. Jika kita mengklik send sebanyak dua kali, satu, dua, totalnya berarti sudah tiga. Dan jika kita melihat lagi di stats seperti sini, kita send ulang, maka berubah menjadi tiga. Tiga yang diterima oleh stats dengan comment get. Di sini receive 3, unique prosesnya satu dan duplikatnya dua. Karena unique proses tadi satu karena yang pertama kali kita kirim, untuk duplikatnya dua karena kita sudah melakukan duplikat sebanyak dua kali dari uh, uh, publish yang pertama kita sudah send sebelumnya. Untuk events ketika kita cek lagi tetap sama karena semua event yang kita publish tadi di sini merupakan event satu walaupun kita duplikat sebanyak dua tiga kali, namun di situ kan tetap membaca bahwa event yang masuk adalah event satu. Oke, setelah itu setelah kita memeriksa tadi event duplikat dan juga memeriksa get stats dan juga get events, kita melakukan restart Docker lagi. Oke, caranya ini dengan Docker stop terlebih dahulu. Docker stop. Oke, sudah berhenti. Dan untuk menjalankan ulang kita dapat menggunakan Docker start. Oke, kita tunggu sebentar.
kita beri waktu jeda sebentar. Oke, kita docker start lagi. Oke, karena sudah di start kembali, maka kita bisa mengecek lagi menggunakan Postman dengan komen seperti ini untuk melihat post publish yang berisi event satu tadi. Jika mencoba untuk klik send sekali. Oke, kita hapus dulu responsnya. Oke, mari kita coba lagi. Untuk di bagian post publish, kita klik. Oke, diterima sebanyak satu kali. Dan setelah itu berikutnya kita akan mengecek apakah di get stats, apakah bertambah satu dan tetap satu, dan juga kita drop bertambah satu. Mari kita cek statsnya. Kita klik send. Nah, receipt-nya tetap satu, unique topics count tetap satu, dan duplicate dropnya juga satu. Ini menandakan bahwa setelah kita restart kontennya tadi tidak terjadi masalah dan juga datanya kembali reset menjadi nol, dan ketika kita mengklik send di publish maka datanya kembali lagi menjadi satu. Dan yang terakhir, untuk membuka get event topic, pastikan hanya ada satu event. Oke, contohnya di get events. Get events, kita send lagi. Nah, sudah berhasil dan hanya mempunyai event satu sesuai dengan uh, post publish yang sudah kita send secara pertama tadi. Oke, maka dari itu sudah selesai langkah-langkah penjelasannya secara melalui build Docker hingga tadi uji API menggunakan Postman. Oke, setelah itu kita masuk ke slide berikutnya. Jadi, secara arsitektur, sistem yang saya buat ini dapat menerima event log melalui API endpoint seperti tadi publish, dan juga event ini kemudian dimasukkan dalam antrian internal async queue untuk diproses secara asinkron oleh background worker. Dengan ini, keputusan desain utama yang saya ambil adalah membuat worker ini idempotent. Dan juga saya menggunakan database SQLite sebagai durable deduct store, di mana keunikan event ID di dalam konteks topik dicek menggunakan primary key constraint. Ini menjamin setiap event unik hanya diproses sekali, meskipun diterima berulang kali, serta menerima model eventual konsistensi dan mengandalkan timestamp untuk pengurutan praktis demi mengoptimalkan throughput dan juga ingestion latency. Mungkin sekian penjelasan dari saya untuk tugas UTS sistem paralel distribusi ini. Semoga penjelasan saya dapat dengan mudah dipahami. Terima kasih sudah menyaksikan dan selamat malam.